Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sabili. Nomor induk mahasiswa saya 41200019, kelas 41, 4B37, untuk mata kuliah Komunikasi Organisasi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa pola perilaku komunikasi organisasi antara atasan dan bawahan pada CV Argani Mandiri Pratama. Latar belakang. Komunikasi merupakan suatu aktivitas terpenting bagi manusia, dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang harus tetap berinteraksi satu sama lain. Bisa dikatakan aktivitas komunikasi sudah melekat pada kemampuan dasar manusia, bahkan sejak bayi. Komunikasi dapat dijadikan alat penyampai pesan, ide, gagasan, serta dapat mengajak atau mempengaruhi individu lainnya untuk menyamakan persepsi dan mencapai berbagai tujuan individu, kelompok, organisasi, atau perusahaan. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, komunikasi sangat perlu dibutuhkan bagi individu. Dalam hal ini antara pemimpin dan karyawan. Karena dengan penggunaan teknik komunikasi yang tepat akan memudahkan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Keberhasilan sebuah perusahaan bukan hanya dilihat dari segi finansial, sarana dan prasarana yang baik, namun juga komunikasi yang digunakan pemimpin dalam menjalin hubungan kepada bawahannya, juga menjadi faktor keberhasilan sebuah perusahaan. Kerjasama untuk meraih satu tujuan dan cita-cita perusahaan dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki pola komunikasi dan kerjasama yang baik dalam berinteraksi kepada bawahannya secara sinergi dan harmonis. Dengan kemudian seiring berjalannya waktu dapat memotivasi SDM untuk meningkatkan kualitasnya di titik yang terbaik. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahannya adalah bagaimana pola komunikasi organisasi yang digunakan pemimpin kepada bawahan pada CV Argani Mandiri Pratama. Lalu, tujuan analisa. Untuk mengetahui pola komunikasi yang digunakan pemimpin dan bawahannya pada CV Argani Mandiri Pratama. Lalu, untuk mengetahui pendapat dari sudut pandang bawahan kepada gaya kepemimpinan atasan pada CV Argani Mandiri Pratama. Pengertian komunikasi organisasi. Menurut Andriani, Darmawan, dan Hidayati, organisasi komunikasi merupakan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, atau disebut juga pertukaran ide dan pikiran yang disampaikan oleh penyampai pesan kepada penerima pesan agar informasi tersebut dapat mengubah sikap dan perilaku. Menurut Subki dan Jauhar, komunikasi organisasi merupakan proses saling menukar pesan dalam satu jaringan yang saling berketergantungan satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Lalu, berdasarkan pengertian di atas, bisa dinyatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah interaksi pertukaran informasi dari pemikir atau pencipta ide gagasan antara satu individu ke individu lainnya agar dapat mempengaruhi si penerima dalam mengimplementasikan suatu kasus di lingkungannya. Fungsi komunikasi organisasi. Fungsi utama komunikasi dalam organisasi ada 4, meliputi informatif, pengendalian, regulatory, persuasif, integratif. Menurut Muhit dan Sioto, komunikasi dalam organisasi berfungsi sebagai informatif. Informatif, atasan dan anggota organisasi membutuhkan informasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Informasi tersebut berkaitan dengan upaya mencapai organisasi. Lalu, pengendalian regulatory. Pengendalian regulatori komunikasi berfungsi sebagai pengatur dan pengendali organisasi. Komunikasi dalam hal ini berupa peraturan, prosedur, perintah, dan laporan.
Fungsi regulatif dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: satu, atasan yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan dan memberikan instruksi atau perintah kepada bawahan. Lalu dua, berkaitan dengan pesan atau message. Lalu persuasif. Persuasif komunikasi berfungsi untuk mengajak orang lain mengikuti atau menjalankan ide atau gagasan atau tugas. Lalu, cara persuasif akan lebih mendorong bawahan atau anggota organisasi untuk selalu berkreasi dan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya ataupun bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu integratif. Integratif. Setiap organisasi menyediakan saluran untuk bawahan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik. Permasalahan atau pekerjaan tidak efektif apabila dikerjakan sendiri. Untuk itu, fungsi integratif mendorong bawahan untuk menjalin komunikasi dengan sesama untuk mencapai tujuan bersama. Tentang perusahaan. CV Argani Mandiri Pratama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang security system dengan menyediakan produk-produk CCTV, smart door lock, access control, X-ray system, dan berbagai produk lainnya dalam bidang keamanan sistem. CV Argani Mandiri Pratama didirikan pada tahun 2016 oleh Ahmad Susanto yang memiliki background sebagai profesional teknikal selama kurang lebih 8 tahun, sebelum akhirnya membuat perusahaan sendiri miliknya. Struktur organisasi perusahaan. Berikut adalah struktur dari CV Argani Mandiri Pratama. Teknik pengumpulan data. Dalam hal pengumpulan data, ada beberapa teknik yang penulis lakukan, diantaranya: 1. Wawancara. Menurut Estenberg dalam Sugiono, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dengan menggunakan wawancara, penulis dapat mengetahui tentang sumber informasi secara langsung dari mulai pemimpin hingga bawahan pada perusahaan CV Argani Mandiri Pratama. Pada tahap wawancara, penulis mendapatkan dua narasumber, yaitu Ahmad Susanto selaku Direktur Utama, kemudian Teguh Suprapto selaku Kepala Divisi Marketing dan Technical Support. 2. Observasi. Menurut Rianto, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengumpulan data ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilaksanakan pada 22 April 2022 dan 25 April 2022. Bertempat di kantor CV Argani Mandiri Pratama, Jalan Raya Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil wawancara dan observasi. Dari hasil wawancara dari dua narasumber yang terdiri dari satu pimpinan dan satu bawahan, terdapat ruang gerak yang bebas dan fleksibel dalam komunikasi organisasi yang dilakukan CV Argani Mandiri Pratama antara pimpinan dan bawahan dalam penyampaian sebuah konsep komunikasi dengan mengadakan rapat diskusi dalam eksekusi program dan permasalahan internal perusahaan dengan terbuka dan bermusyawarah agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan komunikasi organisasi serta penggunaan media digital seperti WhatsApp dan email dalam berkomunikasi antara sesama karyawan dan pimpinan. Observasi dalam hasil yang dilakukan pada pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terhadap hubungan antara pimpinan bawahan di CV Argani Mandiri Pratama terpantau baik dan lancar. Dalam proses komunikasi organisasi yang terdapat pada lingkungan kerja kantor, komunikasi yang ada berjalan dengan cepat dan efektif, membuat bawahan dapat memahami apa yang disampaikan oleh pimpinan. Karena CV Argani Mandiri Pratama merupakan perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang kecil dan sedikit, hanya memiliki 5 anggota terdiri dari 1 pimpinan direktur utama dan 4 bawahan divisi kerja.
Bentuk pola komunikasi organisasi. Menurut Sujanto dalam Santi dan Ferry, pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Menurut Muhammad, bentuk komunikasi yang digunakan dalam komunikasi ke bawah terbagi menjadi 3 bentuk, antara lain bentuk lisan, tulis, dan gambar. Dari hasil pengamatan wawancara dan observasi pada CV Argani Mandiri Pratama, antara pemimpin dan bawahan, bentuk pola komunikasi yang digunakan dari 3 diantaranya, yaitu 1. Bentuk lisan. Terdapatnya rapat dan ruang diskusi antara pemimpin dan bawahan setiap minggunya untuk membahas perkembangan dan persiapan proyek yang sedang dikerjakan perusahaan dengan melibatkan seluruh divisi agar bersinergi dalam mendapatkan arahan dan informasi dari pemimpin kepada bawahan sesuai perencanaan yang dibahas. Lalu 2. Bentuk tulisan. Terdapatnya laporan kerja dan panduan pelaksanaan kerja dalam penyampaian sumber informasi dari bawahan kepada pemimpin dengan menggunakan media berupa email dan WhatsApp untuk mempermudah pertukaran informasi secara cepat dengan mengikuti perkembangan di era digital saat ini. Kemudian, 3. Bentuk gambar. Terdapatnya grafik target pencapaian perusahaan dan peta atau denah topologi dalam penyampaian informasi yang diarahkan pimpinan kepada bawahan terhadap proyek-proyek yang sedang dijalankan perusahaan, dengan harapan dapat mempermudah kinerja bawahan dalam memahami situasi dan kondisi di lapangan dengan sistemasi yang ada. Faktor yang mempengaruhi perilaku. Dalam komunikasi organisasi yang terdapat pada CV Argani Mandiri Pratama, faktor yang mempengaruhi perilaku antara pimpinan dan bawahan yaitu berupa faktor penyampaian komunikasi secara terbuka, membuat perilaku dalam kinerja organisasi tersebut menjadi titik keberhasilan dan kegagalan sebuah perusahaan. Bukan hanya hasil karya dan kerja perusahaan saja yang dapat dinilai, namun faktor di belakangnya yang dapat menciptakan sebuah sinergi dan keselarasan dalam sebuah teamwork perusahaan. Dengan faktor penyampaian komunikasi secara terbuka dari pimpinan kepada bawahan dapat menciptakan hubungan baik yang dirasakan bahwa agar terciptanya loyalitas pada perusahaan tersebut. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Terdapat pola komunikasi yang fleksibel antara pimpinan kepada bawahannya, tidak terlalu menitik beratkan dan kaku dalam komunikasi yang dijalankan selama ini. Serta dengan hasil tersebut membuat kinerja karyawan meningkat pada CV Argani Pratama. Terbukanya kebebasan berpendapat untuk karyawan, yang membuat karyawan lebih merasa dihargai pada perusahaan, serta penyelesaian kasus atau konflik yang ada pada internal dapat bisa diatasi secara baik oleh pemimpin perusahaan secara musyawarah dan kekeluargaan, dan dapat dipastikan bahwa hubungan kerja dan komunikasi terhadap kinerja karyawan menjadi faktor terikat dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, komunikasi organisasi pada CV Argani Mandiri Pratama dapat dikatakan baik dalam menjalin pola komunikasi antara pimpinan dan bawahan, dikarenakan perusahaan tersebut memiliki struktur yang kecil. Hal tersebutlah yang membuat komunikasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik, mampu menyampaikan informasi secara cepat, serta mampu meningkatkan hubungan kinerja perusahaan antara pimpinan dan bawahan, walaupun masih memiliki kendala dalam proses pelaksanaannya. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.